berita dari Jazirah Arabiyah, khususnya negeri Hijaz yang ada Makkah Madinahnya. Wabil khusus adalah Arab Saudi sendiri. Sekarang seluruh corong berita dunia sudah membeberkan tanpa dapat ditutup-tutupi lagi kegaduhan yang terjadi di dalam tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi, khususnya antara ayah sang Raja Salman dengan anaknya putra mahkota yang akan menggantikan beliau, Muhammad bin Salman. Sebelumnya, setelah Muhammad bin Salman menggulingkan atau mengkudeta saudaranya sang putra mahkota, yaitu Muhammad bin Nayef, sejak itu urusan politik dalam dan luar negeri seolah-olah berpindah secara sporadis kepada tangan Muhammad bin Salman. Seolah-olah Raja Salman jadi nggak ada kesannya. Muhammad bin Salman merekayasa sehingga Qatar dimusuhi dan diebargo. Muhammad bin Salman kembali menjalin hubungan mesra dengan orang-orang yang sang ayah, yaitu Raja Salman, sudah menyatakan pernyataan sikap yang tegas, seperti kepada Presiden Sisi dan juga kepada Amerika, kepada PBB. Sikapnya kepada tentang Syam, di mana dirubah terbalik habis oleh Muhammad bin Salman. Kemudian apa-apa yang dulu dianggap sangat tabu di Arab Saudi, di masa Muhammad bin Salman ini dijadikan sangat welcome, baik masalah pariwisata, masalah budaya, masalah sekularisme, masalah liberalisme, dibuka pintu selebar-lebarnya oleh Muhammad bin Salman. Kemudian ketika sang ibu memberikan kritikan, ibu Muhammad bin Salman, ibu kandungnya, dan memberikan anjuran agar beberapa kebijakan Muhammad bin Salman yang merugikan umat, yang merugikan Islam, serta membahayakan kepada kerajaan Arab Saudi, menjadikan sang ibu harus berada dalam pengasingan sampai sekarang. Kalau menurut bahasa rakyat Saudi sendiri, dia penjarakan ibunya di tempat pengasingan, ibu kandungnya sendiri dipenjarakan. Kemudian Raja Salman sendiri, baru kemarin saya terbuka, baru kemarin saya paham kenapa Raja Salman seolah seperti tidak ada, padahal dia adalah raja yang berkuasa di Arab Saudi. Ternyata setelah penggulingan Muhammad bin Nayef, setelah itu sang ayah mendapatkan beberapa kali suntikan yang menyebabkan sang ayah menjadi nana, kalau bahasa kita, dan itu berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Akhirnya Muhammad bin Salman dengan gagah melakukan manuver demi manuvernya, menangkapi seluruh pangeran yang ada di Arab Saudi, agar tidak ada lagi kelak yang akan menghalangi cita-cita besarnya menjadi raja di Arab Saudi, raja termuda dengan ambisi yang luar biasa. Semua yang dikerjakan Muhammad bin Salman luput daripada kontrol dan kawalan daripada sang ayah. Sampai-sampai ke tingkat dai-dai, ulama-ulama, imam-imam ditangkapi dalam jumlah besar-besaran. Kemudian ketika divonis 3 ulama besar dunia yang berasal dari Arab Saudi, vonis mati, yaitu Syekh Salman Audah, Syekh Safar Al-Hawali dan Syekh Al-Amudi, maka ada upaya Hay'ah Kibar Ulama Arab Saudi untuk mencoba mencari jalan bisa bertemu dengan Raja Salman. Raja Salman dikucilkan dan dijauhi dari media dan dari orang-orang yang berjumpa dengannya, sehingga Raja Salman dibutakan dari informasi, sebagaimana hati dan pikiran juga dibuat menjadi nana tadi bahasa saya, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimanapun mereka mempersiapkan makar, tetap saja Allah lah sebaik penyiap makar, dan makar Allah lah yang pasti berlaku. Terakhir, bagaimana cerita dan jalannya, Raja Salman dapat melepaskan diri daripada cengkeraman sang putra mahkota, dan beliau kembali melakukan hal-hal yang telah dirusak oleh anaknya. Apa-apa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis menurut Muhammad bin Salman oleh Raja Salman dimentahkan kembali, seperti membangun kota Neom. Padahal itu adalah kebanggaan terbesar dan cita-cita tertinggi yang diimpikan oleh Muhammad bin Salman dengan dana melebihi 6.600-an triliun. Membangun kota Neom
di tepi Laut Merah berseberangan dengan Yordania. Ini dilarang, tidak diizinkan oleh sang ayah. Padahal para investor sudah ditarik dari mana-mana. Orang-orang yang akan bekerja sudah dipersiapkan dan marketnya semua sudah siap, oleh sang ayah tidak diizinkan. Kemudian ulama-ulama yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Raja Salman kembali dibidik untuk dilepaskan dan dibebaskan. Dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi sang putra mahkota. Lalu terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Raja bin Salman memulangkan 30 orang pengawal yang disiapkan oleh Muhammad bin Salman untuk sang ayah, ketika sang ayah dalam rangka kunjungan kenegaraan antara Arab Saudi dengan Mesir. 30 pengawal-pengawal pribadi ini sudah pulang. Lalu Muhammad bin Salman dengan intelijennya, dengan pengawal pribadinya mendatangkan 30 orang lain, pas pampresnya yang spesial, khusus, yang sudah sangat disaring dan dipercayai untuk mengawal Raja Salman. Kenapa terjadi demikian? Dan ini sangat vulgar, karena terendus oleh Raja Salman ada sebuah upaya untuk menghabisi beliau di luar negeri, membunuh Raja Salman di luar negeri. Entah apa cara, entah manuver apa yang akan dibuat, Allahu a'lam. Entah siapa otak di belakang itu, Allahu a'lam. Yang jelas pihak intelijen Raja Salman merasakan dari 30 orang ini ada yang berencana untuk membunuh Raja Salman. Masya Allah. Akhirnya orang-orang kepercayaan Muhammad bin Salman ini untuk mengawal sang ayah dipulangkan semua, diganti dengan orang-orang dalamnya Raja Salman. Nah, hal ini akhirnya membuka dan menguak selebar-lebarnya fakta kegaduhan yang terjadi di tubuh kerajaan Arab Saudi saat ini. Ini informasi pertama. Sebagaimana sumpah Pangeran Khalid dari Jerman dan berkolaborasi dengan para pangeran-pangeran terzalimi lainnya, bersumpah akan melakukan kudeta berdarah di Arab Saudi dalam waktu yang tak lama. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kita lihat perebutan kekuasaan sebenarnya sudah ditabuh genderangnya, ya. Genderang perebutan kekuasaan sudah mulai nyata dan menjadi berita dunia saat ini.